Sieng membuka matanya, melihat sekelilingnya. Di luar, Yang Yi tengah memberikan pernyataan kejadian kepada para polisi. Sieng memanggil Yang Yi kemudian memberitahu polisi kalau ia sendirian kemudian menyuruh Yang Yi untuk merahasiakan kejadian hari ini dari Suho. Beom Seok menghentikan langkahnya, menjawab telepon dari Sieng. Hentikan sekarang, jangan sakiti Suho, ucap Sieng. Beom Seok hanya diam dan mengakhiri panggilannya. Sieng sedang berada di rumah sakit bersama dengan sang ayah yang menemani. Sekretaris ayah Beom Seok memasuki kamar Beom Seok, membuka lemari melihat dan Beom Seok di dalamnya yang sedang mengurung diri. Sekretaris tersebut keluar, menelepon ajudan ayah Beok Seok, memberitahu Bum Seok ada di rumah dan sudah bicara dengan polisi Seoho, kepala sekolahnya sendiri. Awasi dia, kita tidak tahu apa yang akan dia lakukan dan cari sekolah di Filipina, kita akan mengirimnya ke sana, ucap sang ajudan. Bagaimana kau tahu, tanya Beok Seok. Polisi menelepon, Yeon Sieng tidak ingin mempermasalahkan, dia bilang kalian berdua berteman, ucap sang sekretaris, 1 hari sampai final. Di kelas, Suho melihat bangku Sieng dan Beom Seok sama-sama kosong. Di rumah sakit, Sieng tengah mengerjakan soal, mengabaikan Suho yang meneleponnya. Sepulang sekolah, Suho pergi ke rumah makan tempat Yang Yi bekerja untuk menemuinya, tapi Yang Yi menghindarinya. Malam harinya, Suho pergi ke rumah Sieng tapi tidak ada yang kunjung membuka pintunya. Di kelas, Suho menghampiri Lee Jung Chan dan Han Tae-hun menanyakan kenapa Beom Seok tidak masuk. Entahlah, jawab Lee Jung Chan. Bukankah kau sering menghubunginya? Kalian kan sudah dekat, tanya Suho kemudian menamparkan Lee Jung Chan dan menyuruh mengganti biaya perbaikan motornya. Dan sekarang Lee Jung Chan dan yang lain berada di atap gedung, melepon Beom Seok tapi tidak dijawab. Suho datang, memukuli mereka semua. Oh, Beom Seok menghubungimu, tapi kau tidak menjawab, jadi dia membawa gadis itu, Yang Yi, untuk memancingmu keluar, tapi bukan kau yang muncul melainkan Yeon Sieng, jadi, oh Beom Seok membayar teman Yang Bin agar bisa mengalahkanmu, jawab Lee Jung Chan. Suho kembali menemui Yang Yi, menanyakan Sieng dirawat di rumah sakit mana. Dia dipulangkan hari ini dan dia ingin merahasiakannya darimu, apapun yang terjadi, jawab Yang Yi. Sieng sedang belajar di kamarnya, membuka pintu setelah mendengar bunyi bel dan melihat Suho yang datang. Melihat perban di lengan Sieng, Suho menanyakan keadaannya. Aku baik-baik saja, jawab Sieng. Kau datang ke sekolah besok, kan untuk mengikuti final, tanya Suho dan dijawab ya olehnya kemudian pergi dari sana. Oh Jin Won kembali ke rumahnya dan segera menuju kamar Beom Seok. Dengan marah Oh Jin Won memukul dan menendangi Beom Seok seraya berkata, sudah kubilang dengarkan aku dan bersikaplah seperti yang diperintahkan tanpa menunjukkan kehadiranmu, pergilah ke luar negeri, entah mau memakai obatan terlarang atau mati, hanya saja jangan beritahu orang lain bahwa kau anakku. Beom Seok hanya diam menerimanya. Beom Seok keluar dari rumah dan segera menaiki taksi mengabaikan ajudan sang ayah yang menahannya. Di taksi, Beom Seok menelepon Suho, menanyakan keberadaannya. Setelah selesai, Beom Seok menghubungi Kang Wo Yang, berkata ayo kita panggil An Suho, aku akan membayarmu. Dan sekarang, Suho menemui Beom Seok di ruang tinju. Yang Yi menelepon Sieng menanyakan keberadaan Suho dan memberitahu kalau dia tidak datang kerja paruh waktu dan tidak menjawab teleponnya. Dengan segera Sieng pergi. Di dalam, Suho melihat Lee Jung Chan dan yang lain berkumpul di sana. Melihat kedatangan Suho, Beom Seok keluar. Suho menghampiri Beom Seok, berkata harusnya kau melampiaskannya padaku, bukannya melibatkan yang lain karena mereka tidak melakukan kesalahan. Maafkan aku karena membuatmu kesal, jadi kau juga harus minta maaf pada Sieng dan Yang Yi. Karena Beom Seok tidak mau meminta maaf, Suho menonjok muka Beom Seok. Kim Wo yang muncul menyuruh Suho naik ke ring tinju. Suho menaiki ring, memakai sarung tangan sementara Kim Wo yang menyalakan live. Setelahnya mereka mulai bertarung dan menyerang satu sama lain, sementara yang lain hanya menonton dan bersorak. Melihat Suho yang tergeletak, Beom Seok menaiki ring, menghampirinya dan berkata beraninya kau mengasihaniku, katakan seperti sebelumnya, siapa kau sampai memberiku tatapan itu dan mengacuhkanku. Tolong sadarlah, berhenti menyalahkan orang lain, ucap Suho dengan lemah, karena kesal mendengarkan ucapan Suho, Beom Seok menendangi Suho. Melihatnya, Lee Jung Chan dan yang lain ikut bergabung menendanginya. Kim Wo yang mengambil ponsel dan mengakhiri live-nya. Ajudan ayah Beom Seok datang dan membawanya pergi.
Beom Seok memberontak menyuruh melepaskannya. Li Jung-chan dan Han Tae-hun mengecek kondisi Suho yang ternyata tidak bernafas, dengan ketakutan semua orang pergi dari sana. Ajudan ayah Beom Seok menahan keduanya dan menyuruh bertanggung jawab karena terakhir memukulnya dan akan mengurusnya. Dengan menangis, Beom Seok menghampiri Suho. Ajudan dan sekretaris ayah Beom Seok, menyeret Beom Seok dan membawanya pergi dari sana, meninggalkan Suho yang masih berada di sana. Di sisi lain, Si Eng dan Yang Yi masih mencari keberadaan Suho tapi tidak kunjung ketemu.